Halo adik-adik, hari ini Kak Sherly akan cerita tentang hubungan atau pernikahan gay. Adik-adik tahu nggak hubungan gay itu apa? Nah, jadi hubungan gay itu adalah hubungan yang melibatkan dua orang tetapi satu jenis kelamin atau sesama jenis, misalnya yaitu laki-laki dengan laki-laki. Nah, sebenarnya pernikahan atau hubungan yang seperti ini di Indonesia itu benar-benar terlarang, Dek. Gak boleh. Dalam ajaran Islam, kita yang orang Islam juga diharamkan untuk melakukan hubungan atau pernikahan dengan sesama jenis. Tapi di luar negeri atau di agama lain itu ada yang mengizinkan, Dek, untuk hubungan LGBT seperti ini. Nah, contohnya yaitu pasangan gay berasal dari Thailand yang beberapa hari lalu tuh mereka menikah. Kemudian mereka itu membagikan momen bahagianya itu lewat Facebook. Nah, karena Facebook ini kan bisa diakses ya sama seluruh pengguna sosial media yang ada di dunia. Nah, sampailah di beranda orang-orang Indonesia, Dek. Kemudian sama orang-orang Indonesia itu mereka tuh diserang dengan komentar-komentar yang menakutkan. Ada yang bilang bunuh aja pasangan yang seperti ini, terus juga laporin, terus bilang bahkan menyebutkan bahwa pernikahan mereka itu bisa menyebabkan kiamat. Ya memang sih benar kalau di ajaran agama Islam itu diajarkan bahwasanya apabila ada hubungan LGBT maka itu sudah menandakan ciri-ciri akhir zaman. Nah, tapi adik-adik, gimana ya sebenarnya kakak juga nggak setuju sama hubungan LGBT seperti itu, hubungan gay. Tapi kan kita sebagai umat muslim sama manusia memang diingatkan, memang diperintahkan untuk saling mengingatkan gitu. Nah, tapi itu kan ada caranya gitu, nggak harus dengan memberikan komentar-komentar pedas. Terus juga perlu adik-adik ingat ya, dalam setiap aturan negara itu beda-beda. Jadi kita nggak bisa buat maksain aturan negara kita yang menolak keras LGBT untuk aturan negara lain gitu. Jadi kakak Sherly berpesan buat adik-adik, yuk sama-sama kita toleransi sebagai umat manusia. Yuk sama-sama kita belajar buat menghargai keputusan orang lain. Ya meskipun kita nggak satu pendapat sama keputusan orang tersebut, kita boleh ngingetin. Tapi ngingetinnya dengan cara yang baik-baik, dengan bahasa yang halus. Kalaupun orang yang udah kita ingetin itu nggak mau nerima saran kita, ya udah nggak apa-apa, kita hargai keputusan dia gitu. Nah, jadi adik-adik, kakak mau pesan buat adik-adik kakak Sherly nih, kalau adik-adik menemukan suatu peristiwa atau apapun yang tidak sesuai dengan hati nurani adik-adik dan aturan norma masyarakat maupun aturan negara, adik-adik boleh kok menegur si pelaku. Misal dikasih tahu, ini tuh nggak baik, seharusnya seperti ini. Nah, diberikan alasan yang logis juga. Tapi balik lagi, kalau mereka nggak bisa nerima saran kita juga nggak bisa maksain orang itu untuk melakukan apa yang kita sarankan. Sekali lagi kakak ingetin, kita belajar buat toleransi, kita belajar buat menghargai pendapat orang lain. Itu aja ya adik-adik ya, informasi yang bisa kakak sampaikan. Semoga bisa adik-adik ingat, semoga bisa adik-adik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau mau mengkritik boleh, tapi gunakan bahasa yang sopan dan alasan yang logis. Dan ingat, hargai keputusan orang lain. Oke? Halo guys. Udah bulan Januari nih. Berarti kalian udah sibuk dong ngurusin pemberkasan untuk SNMPTN.
Oh gitu. Tapi kok ada kayak bingung, ada kayak sedih gitu muka kalian. Kenapa? Oh itu masalahnya. Ternyata kita sama ya. Aku dulu juga gitu waktu mau pemberkasan SNMPTN, bingung di bagian pemilihan program studi. Mau nggak kalau aku bagi tips pemilihan program studi versi aku kemarin? Nah, jadi gini, waktu pemilihan program studi kemarin, aku itu cuman berpaku pada dua hal. Yang pertama, udah ada belum sih kakak kelas yang keterima di univ itu, program studi itu dengan jalur masuk SNMPTN. Terus yang kedua, aku lihat jumlah daya tampungnya itu berapa, terus jumlah pendaftarnya tahun kemarin itu berapa. Nah, udah deh, cuman dengan modal dua ini, bismillah, dengan tekad yang kuat, doa yang kuat, insya Allah kalau itu rezeki kalian, pasti kalian diterima kok di prodi itu dan PTN itu. Jadi kalian gak usah sedih lagi, gak usah bingung, gitu ya. Oke, jadi itu aja tips dari aku tentang cara masuk perguruan tinggi melalui jalur SNMPTN. Semoga kita bisa ketemu di Universitas Sriwijaya ya bagi adik-adik yang nantinya mendaftar SNMPTN di Universitas Sriwijaya. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Sherly. Hari ini kita akan membahas tentang yang pertama, manfaat vitamin A. Yang kedua, apa yang akan terjadi apabila tubuh kita kekurangan vitamin A? Dan yang ketiga, di mana sih kita bisa menemukan vitamin A dalam makanan sehari-hari kita? Oke, kita mulai ya. Yang pertama, kita akan membahas tentang manfaat vitamin A. Adik-adik tahu nggak manfaat vitamin A itu untuk tubuh kita apa aja? Coba sebutin dong yang adik-adik tahu. Nah, bener itu, untuk menjaga kesehatan mata. Bener banget itu deh ya. Vitamin A memang berperan untuk menjaga kesehatan mata kita. Tapi, selain untuk menjaga kesehatan mata, vitamin A itu masih banyak manfaat lainnya. Mau tahu nggak? Mau tahu dong pastinya. Oke, kita bahas ya. Jadi, selain untuk menjaga kesehatan mata, vitamin A ini juga bermanfaat untuk mencegah resiko kanker. Karena vitamin A ini menunjang pertumbuhan sel-sel baik yang ada dalam tubuh kita. Nah, fungsi sel baik itu untuk melawan sel jahat penyebab terjadinya kanker. Selain itu, vitamin A juga bermanfaat untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Kenapa Kak bisa begitu? Karena vitamin A ini berperan untuk menunjang pertumbuhan sel-sel darah putih yang ada di dalam tubuh kita. Yang keempat, manfaat vitamin A yaitu mencegah timbulnya jerawat. Ya, walau bisa dibilang atau faktanya jerawat timbul itu bukan hanya karena kita kekurangan vitamin A saja ya adik-adik, tetapi ada banyak faktor-faktor lain. Nah, yang kelima ini nih yang penting buat adik-adik. Apa coba? Ada yang tahu? Nggak tahu ya? Oke, kakak kasih tahu ya. Jadi, manfaat vitamin A yang kelima yaitu untuk menunjang kesehatan tulang. Ternyata tulang kita itu ya dek ya, bukan hanya butuh kalsium dan vitamin D saja, tetapi juga butuh vitamin A. Oke, udah diingat ya adik-adik, ada 5 manfaat vitamin A untuk tubuh kita. Apa aja tadi? Yang pertama, benar, untuk menjaga kesehatan mata. Yang kedua, untuk mencegah resiko kanker. Yang ketiga, menjaga daya tahan tubuh. Yang keempat, mencegah timbulnya jerawat. Dan yang terakhir, menunjang kesehatan tulang. Ingat ya. Pembahasan yang kedua yaitu apa yang akan terjadi apabila tubuh kita kekurangan vitamin A. Ada yang tahu nggak? Kalau tubuh kita kekurangan vitamin A itu dampaknya itu apa? Efeknya apa? Belum tahu? Oke, kita bahas ya.
Jadi apabila tubuh kita kekurangan vitamin A, yang pertama yaitu menyebabkan kita tidak mampu melihat dalam keadaan redup atau gelap. Nah, selain itu juga dapat menimbulkan kulit kita menjadi kering. Kemudian kita menjadi mudah terserang infeksi, terus resiko kanker terjadi dalam tubuh kita itu meningkat. Dan yang terakhir apa coba? Ini bahaya buat adik-adik. Kalau adik-adik nggak rajin konsumsi vitamin A, itu bisa menyebabkan gangguan pertumbuhan pada anak. Adik-adik ini kan masih usia pertumbuhan ya, jadi penting banget vitamin A untuk adik-adik itu. Kalau adik-adik kekurangan vitamin A, bisa jadi pertumbuhan tulang pada adik-adik itu terhambat. Misal nih, ada 2 orang anak. Nah, anak yang A itu rajin banget konsumsi vitamin A. Tubuhnya sehat, bugar, badannya tinggi, pokoknya mantap lah ya. Kemudian anak yang B, dia itu kekurangan vitamin A, jadi kulitnya terlihat kering, terus juga penglihatannya terganggu, badannya nggak tinggi-tinggi. Adik-adik mau nggak kayak gitu? Nggak mau kan pastinya? Iya dong, nggak ada yang mau nggak jadi tinggi kan, pasti semua pengen jadi tinggi. Nah, karena itu adik-adik, ayo kita rajin-rajin konsumsi vitamin A. Bisa dari makanan, bisa dari suplemen, banyak yang dijual di apotek itu ya. Nanti sampai rumah bilang ke ibunya, Bu, kata Kak Sherly, kalau masih dalam fase pertumbuhan itu kita perlu banget yang namanya vitamin. Mulai dari vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, dan vitamin-vitamin yang lainnya. Makanya Bu, kalau bisa ketika masa pertumbuhan, kebutuhan vitamin kami itu tercukupi. Bikinin adik makanan yang banyak mengandung vitamin A ya Bu. Beliin adik suplemen yang mengandung vitamin A ya Bu. Gitu ya, biar nanti matanya sehat, terus juga adik-adik bisa tumbuh tinggi. Bisa dipahami ya adik-adik ya? Oke. Nah, untuk selanjutnya, gimana sih Kak kita bisa nemuin vitamin A dalam makanan itu? Makanan apa aja yang mengandung vitamin A? Jadi makanan-makanan yang mengandung vitamin A itu yang pertama pasti wortel. Adik-adik suka makan wortel? Suka dong, enak kan dibikin sayur, dibikin jus, tuh enak banget. Selain wortel, ada juga jeruk. Buah jeruk itu mengandung vitamin A juga loh dek. Terus buah belewah, buah labu. Terus juga bisa kita temukan dalam hati ayam, daging sapi maupun daging ayam, telur, terus ikan salmon. Pernah nggak adik-adik makan ikan salmon? Pernah dong, ada di pasar ya, kalau mau tinggal beli nanti ajak ibunya. Terus juga ada di dalam sayur brokoli dan banyak lagi sayur-sayur yang lain yang mengandung vitamin A. Di kesempatan lain nanti kalau masih bisa kita ketemu, kakak akan bahas ya makanan apa saja yang mengandung vitamin A. Oke adik-adik, itu aja materi kita hari ini. Diingat ya, tadi manfaat vitamin A bagi tubuh ada untuk mencegah kesehatan mata, terus mencegah resiko kanker, menjaga daya tahan tubuh dan lain sebagainya. Kemudian apa yang akan terjadi atau efek samping apabila tubuh kita kekurangan vitamin A, yaitu penglihatan mata cenderung terganggu, terus juga gagal tumbuh tubuh kita karena tulang kita itu butuh vitamin A juga untuk tumbuh kan. Terus juga makanan-makanan yang mengandung vitamin A yang barusan kita bahas nanti diingat ya adik-adik ya, jangan sampai lupa itu. Jangan lupa juga harus konsumsi vitamin A supaya tubuh kita sehat karena asupan vitamin kita terpenuhi. Sampai jumpa adik-adik. Halo teman-teman, gimana puasanya? Lancar?
Alhamdulillah. Nggak kerasa ya, ternyata tahun ini kita udah 2 kali loh melewati puasa di masa pandemi. Nah, buat teman-teman, di masa pandemi seperti ini, kita tuh penting banget menjaga diri kita dengan mematuhi protokol kesehatan, memakai masker saat keluar rumah, rajin mencuci tangan ketika setelah berpergian, dan menjaga jarak. Nah, selain itu, kita juga harus mengonsumsi makanan yang bervitamin, seperti contohnya madu. Hari ini, Shirley akan sedikit berbagi informasi dengan teman-teman mengenai madu. Jadi, ada 3 jenis madu yang bisa kita dapatkan nih teman-teman di pasaran gitu. Yang pertama, yaitu madu manis. Nah, madu manis ini berasal dari nektar bunga liar yang beragam yang tumbuhnya itu di hutan. Madu ini memiliki rasa yang manis, sedikit asam, dan teksturnya kental. Apa aja sih yang terkandung dalam madu manis ini? Nah, madu manis ini mengandung enzim, mineral, dan vitamin yang baik untuk tubuh kita. Terus manfaatnya apa apabila kita konsumsi madu ini? Yang pertama, yaitu meningkatkan stamina. Yang kedua, meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, penting banget nih, kita di masa pandemi ini harus menjaga imun tubuh kita supaya apabila ada virus-virus jahat yang masuk ke tubuh kita itu bisa kalah. Kemudian, yang ketiga, manfaatnya yaitu meningkatkan nafsu makan. Yang keempat, nih pasti cewek-cewek nih yang senang, menyehatkan kulit tentunya. Nah, kemudian untuk yang kedua, yaitu ada madu sarang mellifera. Madu sarang mellifera itu madu ternak berasal dari luar negeri yang berkualitas unggul. Nah, madu ini mengandung 3 zat penting untuk kesehatan tubuh, yaitu bepolen, royal jelly, dan propolis yang tentunya bagus untuk tubuh kita. Manfaatnya apa? Tenang, pasti ada manfaatnya. Nah, jadi manfaat madu sarang mellifera itu yang pertama, mempercepat penyembuhan luka. Yang kedua, menurunkan kolesterol jahat. Nah, bagus banget nih buat kita yang suka jajan sembarangan di luar sana, makan makanan berminyak. Setelah makan, bisa nih kita langsung konsumsi madu sarang mellifera ini untuk melunturkan kolesterol jahat sehingga tidak bertumpuk di dalam tubuh dan tidak menimbulkan penyakit. Yang ketiga yaitu melindungi fungsi hati. Mantap banget kan manfaatnya? Masih ada lagi, simak ya. Yang keempat yaitu membantu metabolisme glukosa. Yang kelima menjaga kesehatan mulut. Dan yang keenam mengobati peradangan. Shirley, saya pengen deh konsumsi madu, tapi saya punya diabetes. Jadi nggak boleh konsumsi makanan atau minuman manis yang berlebihan. Tenang bapak-bapak, ibu-ibu yang punya penyakit diabetes, Shirley punya solusinya. Nah, jadi yang ketiga yaitu madu hutan pahit. Madu ini berasal dari bunga mahoni yang memiliki warna hitam pekat dan rasa yang pahit dibandingkan madu biasa. Sumber pahitnya itu berasal dari senyawa alkaloid yang ada pada pohon mahoni. Justru dari alkaloid inilah bermanfaat untuk tubuh. Selain itu juga ada kandungan saponin dan flavonoid yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Manfaatnya apa? Tentunya madu pahit ini bermanfaat. Yang pertama, cocok untuk penyandang diabetes. Nah, yang kedua, ini juga buat teman-teman anak kos biasanya itu kan punya penyakit mah karena jarang makan, malas masak, malas beli makan gitu kan. Nah, madu hutan pahit ini juga bisa mengobati mah. Terus juga bisa menyehatkan kulit, meredakan batuk, meningkatkan kekebalan tubuh, melancarkan sirkulasi darah, memaksimalkan fungsi pankreas, mengatasi nyeri sendi. Nah, biasanya ibu-ibu nih suka nyeri-nyeri sendi karena kecapean beres-beres rumah, bisa banget Bu konsumsi madu hutan pahit ini. Kemudian, menghilangkan block spot di wajah, mengatasi asma, dan mengatasi peradangan. Terus, Shirley, gimana sih atau di mana kita bisa dapatkan madu itu?
Tenang, gampang. Di sini nih. Tada! Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman semuanya bisa order madu hutan tadi di ini. Ya, bener banget di sini. Kenapa harus di sini? Karena ini adalah para reseller madu hutan yang resmi. Nah, pokoknya Sherly rekomen banget buat bapak-bapak beli madu hutan itu di sini ya. Nah, karena yang pertama sellernya ramah banget karena Sherly kenal sama sellernya. Terus juga pengirimannya itu packagingnya rapi, bisa dikirim ke seluruh Indonesia loh. Jadi kalau misalkan bapak ibu itu berasal dari luar kota atau luar daerah, luar provinsi, tenang aja, pasti dikirim kok sama sellernya. Aman, sellernya amanah. Nah, jangan lupa ya bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman, konsumsi madu belinya di Madu Tuan.